Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Arta, profesi fisikawan medis dari RSUD Dungus. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 57 Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi yang telah saya buat dalam rangka memenuhi aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi pencatatan dosis pasien radiologi menggunakan aplikasi Microsoft Excel di RSUD Dungus. Hal yang pertama kali saya lakukan yaitu mendata alat-alat apa saja yang terdapat di instalasi radiologi. Yang pertama yaitu ada General X-ray merek Shimadzu. Selanjutnya ada fluoroskopi Shimadzu dengan mode radiologi. Lalu ada General X-ray Siemens, Mobile X-ray Siemens, dan juga Mobile X-ray SMAM. Dari kelima alat tersebut, saya mencari nilai uji kesesuaiannya dan selanjutnya akan saya masukkan ke dalam tabel berikut. Untuk setiap alatnya, tentu saja terdapat nilai output yang berbeda-beda, sehingga nilai output tersebut akan saya masukkan ke dalam rumus. Lalu saya buat grafik seperti ini dengan polinomial orde 2. Lalu akan muncul berapa nilai persamaannya. Dari nilai persamaan tersebut, maka dapat diketahui berapa nilai rumus yang ada di nilai IAK di sini. Selanjutnya, di sini bisa dapat kita estimasi berapa SDD, SID, dan tebal pasien. Bisa kita ambil rata-rata bahwa SDD yaitu 100 cm atau titik fokusnya. Lalu SID jarak pemeriksaan untuk foto bisa 100, bisa 150 cm tergantung dengan kondisi. Lalu tebal pasien di sini diibaratkan 25 cm. Maka didapat selisih dari SID dan tebal pasien yaitu 125 cm. Lalu pada kolom selanjutnya ada nilai voltage atau tegangan yang biasa kita gunakan dalam pemeriksaan atau eksposi pasien. Biasa kita sebut nilai KIVI. Seandainya di sini KIVI dimasukkan nilai 70, lalu kita masukkan juga nilai arus atau current-nya dalam miliampere. Lalu berapa time-nya? Di sini merupakan nilai perkalian antara arus dan juga waktu. Selanjutnya bisa kita masukkan luas lapangan pemeriksaannya. Bisa 30 kali 30, ini hanya sebagai contoh saja. Lalu rumus yang tadi kita masukkan di nilai IAK-nya. Seperti ini. Jadi apabila kita ingin mengetahui nilai dari dosis yang diterima pasien dari suatu alat secara spesifik, maka kita tinggal memasukkan nilai ini berupa jarak pemeriksaan, tebal pasien, dan juga faktor eksposi, dan juga luas pemeriksaannya. Tentu saja hal tersebut berbeda dengan alat lainnya. Karena memang untuk nilai output dari setiap alat itu berbeda-beda, dan biasa dicek pada saat uji kesesuaian alat. Selanjutnya, apabila sudah selesai mengisi sebagai estimasi, kita dapat juga mendata apa saja yang sudah dikerjakan oleh suatu alat. Misal ini untuk General X-ray Shimadzu. Di sini saya ambil contoh, yaitu pemeriksaan bisa kita masukkan bulannya, bulan apa, lalu untuk alatnya, dan di sini bisa sebagai database pasien juga karena mencangkup dari data-data pasien, yaitu tanggal pemeriksaan, lalu nomor rekam medik, nama pasien, jenis kelamin. Lalu di sini juga ada usia, alamat, terus jenis pemeriksaan yang bisa kita pilih juga tergantung dengan pemeriksaan apa yang dilakukan oleh pasien tersebut. Lalu ini ada ruangan asal, biasanya dari poli, rawat jalan. Lalu ini untuk rawat inap, ada pilihannya juga.
Lalu ini untuk dokter pengirim. Lalu ini untuk radiografernya yang bertugas pada saat itu. Ini untuk dokter radiologinya. Lalu cara bayar bisa spesifik, ada umum, BPJS, Jasara Harja, BES Kemaskin, PLN, dan COVID. Lalu ini ada juga ukuran film yang digunakan. Apabila reject itu merupakan film yang telah terprint namun tidak digunakan. Mungkin karena kesalahan cetak atau double print. Itu bisa kita tulis di sini sehingga dalam 1 bulan atau per 1 minggu itu dapat kita data berapa kali reject yang terdapat di radiologi. Lalu ini ada respon time di mana selisih waktu antara pasien datang dan juga pulang. Bisa diambil contoh, pasien datang jam 10 lalu pulang jam 11:15, berarti pasien tersebut berada di radiologi selama 1 jam 15 menit. Lalu kita lanjut ke fokus kita, yaitu tentang dosis pasien. Di sini kita dapat memasukkan faktor eksposisi secara spesifik. Biasanya radiografer sudah memahami berapa faktor eksposisi yang diberikan kepada pasien. Namun belum tahu apakah nilai tersebut sudah dioptimalisasi atau belum. Mungkin apabila faktor eksposisinya lebih diturunkan, pasien juga tetap terlihat secara klinis image-nya atau citranya, sehingga dapat meminimalisirkan dosis radiasi kepada pasien. Di sini kita tinggal masukkan saja berapa QV. Kita ambil contoh misalnya pemeriksaan toraks QV misal 85. Lalu mass 3,2. Luas area di sini misalnya 900 atau 30x30. SDD biasanya 100, SID kita anggap 150, tebal pasiennya 25. Maka ini untuk selisihnya itu 125. Nah, nilai EAK-nya ini kita masukkan rumus yang tadi dan tinggal dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa ambil contoh lagi untuk pasien selanjutnya. Misal untuk cara pengisiannya yaitu kita anggap ini pemeriksaan tanggal 17 bulan 8 2022. Untuk nomor RM bisa kita isi. Untuk nama, anggap nama saya. Jenis kelamin kita isi perempuan, tanggal lahir kita isi saja sesuai. Lalu usia otomatis dapat terhitung, alamat. Lalu jenis pemeriksaan di sini mungkin bisa kita gunakan toraks saja, mungkin yang lebih general. Berasal dari poli jantung. Dokter pengirimnya bisa kita isi dengan nama dokternya yang bersangkutan. Lalu nama radiografernya misalkan di sini Mbak Dewi. Dokter radiologi Dokter Mira. Lalu pembayarannya bisa kita pilih untuk BPJS mungkin. Ukuran film. Misal di sini terjadi reject film, bisa kita tulis juga reject filmnya berapa. Lalu respon time kita bisa isi. Misal saya datang pukul 8 dan selesai pukul 8.30. Maka selisihnya adalah 30 menit. Untuk faktor eksposisi yang digunakan pemeriksaan toraks, saya masukkan angka 75 dengan MAS 4, luas area 900, SID 150, tebal pasien dianggaplah 20 cm, maka SDD-nya 130. Lalu kita dapat langsung mengetahui berapa nilai dosis di sini. Biasanya untuk mengambil sebuah kesimpulan apakah ini sudah di bawah toleransi atau belum, kita menggunakan nilai ESAK di sini. 0,149. Untuk perbandingan kita dapat melihat di sini sudah saya cantumkan juga nilai ESAK untuk pemeriksaan toraks atau chest. Ini ESAK-nya adalah 0,4 mg. Berarti kalau 0,13
149 ini masih di bawah toleransi karena di bawah 0,4 mg. Seperti itu, dan ini bisa dijadikan sebagai database pasien juga dan juga pencatatan yang lebih spesifik untuk setiap pasien dan setiap alat. Di sini ada untuk alat fluorosimatsu, lalu ada General X-ray Siemens, Mobile Siemens, dan juga Mobile SMAM. Jadi tinggal dimasukkan saja data-data seperti tadi dan nilai dosis akan langsung terlihat seperti sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi mutu rumah sakit dan juga jaminan kepada pasien. Semoga kita juga dapat mengaplikasikan asas proteksi radiologi, yaitu optimisasi, limitasi, dan juga justifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.